Bapak Ibu Saudara terkasih? Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita karena apa saudara? Kita dapat menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin saudara. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Siapkan hati dan diri kita untuk berdoa, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau mengambil saat teduh sejenak. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini Bapa, karena kami boleh hadir untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih buat hari-hari yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami meyakini Tuhan Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa menolong memberkati kehidupan kami. Sebab itu kami hadir tempat ini, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami rindu Tuhan, lawatan dan jamahan-Mu terjadi saat ini, saat kami menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan penuh syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Sama-sama. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Lebih lagi katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Lebih lagi katakan Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kita bersuka cita. Amin saudara. Mari sama-sama lebih lagi buat berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita mau berterbang bersama-sama dengan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama. Ku kan terbang di
tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari lebih lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kuasa. Siap saudara katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu Tuhan melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskan. Amin. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari dengan iman kita mau katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada sukacita di tempat ini? Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau bawa rasa syukur kita, kekaguman kita, hormat kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang beruntung kami boleh menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh jatuh dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah Tuhan, taranya mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, tiada yang seperti-Mu, oh Tuhanku. Hatiku bersyukur dapat menyembah-Mu Tuhan saat ini. Oh dengan hatiku menyembah, Kau sungguh indah. Oh hanya Tuhan ku sembahkan, ku bersyukur Tuhan, ku mau bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya, Kau yang layak disembah. Hati kami kagum akan Engkau. Haleluya, biarlah sukacita-Mu mengalir saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, hatiku menyembah-Mu, mulutku memuji-Mu, tanganku angkat menyembah-Mu saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima
Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, tinggikan Dia. Mari sembah Tuhan, bermasmur bagi namanya. Bermasmur, tinggikan dirinya. Yesus, Yesus Tuhan yang layak disembah. Hati kami menyembah-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Sekali lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum akan setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan, persepuluhan dan komitmen kami. Kami mau membawa persembahan ini Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa. Karena kami orang-orang yang beruntung kami boleh hadir di tempat ini. Kami mau membawa rasa syukur kami. Kami mau membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami di hadapan Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Bapa kami mau menabur dengan penuh sukacita. Karena kami adalah orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami dan taburan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah hati kita tetap percaya untuk terus mengikut Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti jalan dalam kehidupan kita, mari kita mau tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Kita mau meyakini bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang menuntun jalan kehidupan kita. Sebab itu mari kita mau dengan segenap hati, kita mau katakan di hadapan Tuhan.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih lagi katakan, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapak. Kalau pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan, puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan yang kami naikkan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan, di hati Tuhan. Bapak, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Kami akan belajar firman Tuhan. Bagaimana kami harus mengusahakan iman kami, supaya iman kami terus bertumbuh, menguatkan hidup kami,
pada saat kami dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, memberikan pengertian kami, untuk kami dapat benar-benar mengerti firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami Bapa, bersama dengan guru kelas anak yang membimbingnya. Biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga dalam penyembahan mereka juga berkenan pada Tuhan. Mereka terus bertumbuh, semakin sehat, semakin mengerti, dan semakin dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surgawi. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Minggu yang lalu gereja kita Immanuel itu berusia 21 dikurangi 24 tahun ya. 24 tahun. Bulan Oktober. Itu Immanuel, tapi kalau pemulihan ya saya nggak tahu. Selama beberapa tahun kita belajar firman Tuhan dalam ibadah, dalam sekolah minggu, dulu dalam KPW, dalam jemaat rumah, bahkan penerapan dalam pelayanan pemulihan. Satu kesimpulan yang saya yakini bahwa semua itu terletak karena ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi apapun, jikalau kita taat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Saudaraku, iman itu adalah dasar. Di dalam Ibrani pasal 11 menjadi dasar apa yang belum kita lihat, tapi kita percaya. Dalam Yakobus dikatakan bahwa tanpa perbuatan iman itu adalah mati. Jadi dengan dua hal itu saya berpikir iman kita jikalau kita tidak lakukan apa-apa, ya sama saja kita tidak beriman. Kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa sebagai bukti beriman, ya itu sama dengan kita nggak beriman, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Selama bulan Oktober kita belajar tentang iman, dan iman itu harus diusahakan supaya nyata. Pada hari ini kita belajar tentang iman minggu terakhir ini. Tema kita adalah ketaatan merupakan bukti dari iman. Jadi bukti kita iman, bukti kita beriman itu dapat dilihat ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, ya buktinya dapat dilihat apakah kita taat atau tidak. Itu akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, kita akan belajar bagaimana ketaatan Abram sehingga Abram disebut sebagai bapak orang beriman. Karena ketaatan Abraham, sehingga Tuhan memberikan label Abram sebagai
bapak beriman. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Mari kita akan baca bersama-sama dalam ayat-ayat ini. Kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dikatakan ayat yang keempat dengan cukup jelas. Kalau ayat 1 dan ayat yang ayat 1 menunjukkan bagaimana saat Tuhan memanggil Abraham, memberikan perintah kepada Abraham. Perintahnya luar biasa. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini perintah yang sangat berat. Pergi, tinggalkan semua, ke tempat yang akan kutunjukkan. Jadi belum tahu kemana Tuhan menunjukkan tempat itu. Tapi Abraham mendengar perintah itu. Kemudian ayat yang kedua, ayat ketiga itu berisi janji Tuhan, berkat Tuhan. Ayat kedua dikatakan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi ayat 1 merupakan panggilan, merupakan perintah. Ayat kedua dan ketiga janji. Dan perhatikan ayat keempat, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Dikatakan, lalu pergilah Abram. Kemana? Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kita akan pelajari Kejadian pasal 12 ayat yang keempat ini. Ada dua hal tentang ketaatan Abraham yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saudaraku yang Tuhan, yang ketaatan yang dilakukan Tuhan itu ketaatan yang tidak menunda-nunda. Ketaatan yang segera dilakukan. Ketaatan yang tidak merenungkan dulu. Ketaatan yang tidak berdalih. Tapi sungguh-sungguh begitu ayat 1 Tuhan berikan perintah, pergilah. Abraham gak tanya Tuhan pergi kemana. Tapi begitu Tuhan berikan perintah, pergilah. Lalu ayat yang keempat langsung, lalu pergilah Abraham. Jadi langsung, tidak menunda, tidak berdalih, tidak mendiskusikan dulu, tapi sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Abraham percaya bahwa Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan yang akan menolong, akan menyertai. Itu yang menjadi iman Abraham yang begitu besar. Jadi ayat 1 ada perintah pergilah, dan ayat keempat Abraham langsung pergi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang akan kita pelajari pada waktu itu. Dalam Kejadian pasal 12 ini dikatakan Tuhan itu memberikan perintah Abraham, dan dikatakan ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur
75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi pada waktu firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 4 ini Tuhan beri perintah, saat itu Abraham ada di Haran. Ada peta, Haran itu di atas sana ya, mungkin nggak bisa nih, atas ini, ya ini, yang nomor 2 itu kalau sekarang ini daerah masuk negara wilayah Turki. Jadi saat perintah ini dikatakan, Abraham ada di Haran. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Abraham bisa sampai ke Haran? Padahal Abraham itu asalnya bukan Haran. Abraham itu berasal dari Ur Kasdim, paling bawah nomor 1. Ur Kasdim dalam Mesopotamia. Kalau negara sekarang itu negara Irak. Itu asalnya Abraham. Tapi pada waktu dikatakan pergilah itu, Abraham ada di Haran. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Abraham ada di Haran? Padahal Abraham asalnya dari Mesopotamia, Ur Kasdim atau daerah Irak. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, saudaraku yang kasih Tuhan, lalu rupa-rupanya Abraham mendapatkan panggilan 2 kali. Yang pertama pada waktu itu masih ada Terah, bapaknya. Nah, bapaknya Terah ini membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim sampai ke Haran. Itu dilakukan ketika Terah yang memimpin sebagai ayah, memimpin keluarga Abraham itu dari Ur Kasdim sampai ke Haran. Nah kemudian di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Kejadian pasal yang 11 ayat 31 ayat 32, lalu Terah membawa Abraham nih ya. Lalu Terah bapak Abraham membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot dan anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah bapaknya Abraham 250 tahun. Lalu Terah mati di Haran. Jadi Abraham bersama dengan keluarganya dibawa oleh Terah ayahnya keluar dari Ur Kasdim akan menuju ke Kanaan, tapi berhenti sampai di daerah Haran. Dan di Haran inilah Terah mati. Nah itu sebabnya pada waktu Tuhan memanggil Abraham, maka Abraham ada di Haran, di daerah Turki. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jadi ada panggilan kedua kali. Yang pertama ada pada waktu masih bersama bapaknya. Dan yang kedua, Tuhan memanggil kembali pada waktu bapaknya sudah meninggal. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah. Tinggalkan semua ke tempat yang akan aku tunjukkan. Modalnya Abraham pergi hanya karena percaya kepada Tuhan. Hanya karena beriman. Jadi ciri khas orang yang beriman itu adalah taat. Orang berkata punya hebat, bisa khotbah luar biasa, menyampaikan firman Tuhan kelas dunia, dihadiri ribuan bahkan puluhan ribu orang, punya karunia yang luar biasa, kehebatan yang lain. Tapi kalau nggak taat,
itu bohong. Orang punya talenta yang luar biasa. Ada banyak seorang WL, singer, punya suara talenta yang hebat. Tetapi jikalau tidak taat pada Tuhan, itu tidak beriman. Dia punya pengajar guru sekolah yang hebat. Apapun juga talentanya. Tapi jikalau tidak taat pada Tuhan, itu adalah tidak beriman. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, seperti tema khotbah hari ini bahwa ketaatan merupakan wujud dari iman kita. Orang yang taat pasti orang itu akan beriman kepada Tuhan. Abraham taat karena dia percaya kepada Tuhan sehingga dia taat. Disuruh pergi, tinggalkan semua dan tinggalkan itu, dan Abraham langsung lakukan itu karena Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam gambar pertama ini dikatakan bahwa ketaatan yang Abraham lakukan itu adalah ketaatan yang tanpa tenggang waktu. Tidak dipikirkan dulu. Dulu waktu saya dipanggil Tuhan, tinggalkan pekerjaanmu, lalu jadilah melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya masih mikir-mikir, saudaraku. Karena waktu itu saya udah punya istri, punya anak. Kalau saya tinggalkan pekerjaan, Tuhan, saya makan apa? Bagaimana istri saya, anak saya? Saya masih mikir. Ada beberapa bulan saya renungkan. Tetapi Abraham, dia langsung meyakini. Dia langsung pergi. Kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dia percaya. Pasti Tuhan akan menolong. Nah, saya yang kasih Tuhan, jadi Abraham bukan hanya masalah ini, saudaraku. Tapi Abraham ini, kita lihat pengalaman Abraham bagaimana pada waktu Abraham itu diperintah Tuhan. Juga Abraham langsung melakukan perintah itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana pada waktu Tuhan memerintahkan supaya Abraham mengusir Hagar. Hagar itu gundiknya Abraham. Karena Abraham nggak sabar, dijanjikan, tapi Abraham lalu mengambil gundik sehingga memiliki anak yang bernama Ismail. Dan saat itu Tuhan memberikan perintah di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat 14, diberikan perintah supaya Abraham mengusir Hagar dan anaknya, mengusir Hagar dan Ismail keluar dari rumah Abraham. Tapi perhatikan ayat yang ke-21 ayat ke-14, keesokan harinya, pagi-pagi, tidak tunggu besok, tidak tunggu 1 minggu, tapi dikatakan keesokan harinya. Pasti pikiran saya malam itu Tuhan berikan merintah kepada Abraham supaya mengusir Hagar dan anaknya dan Ismail pergi dari rumahnya. Malam Tuhan perintahkan, pagi-pagi keesokan harinya Abraham lakukan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Jadi tidak tunggu waktu. Jadi bukan kasus dipanggil waktu di Haran.
Tapi ketika disuruh mengusir Hagar dari anaknya itu, Abraham pun melakukan. Esok hari pagi-pagi benar, langsung dilakukan. Ketaatan yang luar biasa. Bukannya itu saja. Ada peristiwa lagi dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kita melihat ayat yang ketiga. Pada saat itu Tuhan berikan perintah untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Satu-satunya anaknya. Yang dihasilkan dari doa Abraham. Kemudian Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria. Bawalah Ishak, persembahkanlah bagiku. Kembali saudaraku. Kejadian 22 ayat 3 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana ke keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Keesokan harinya pagi-pagi. Tanpa kompromi. Tanpa pertimbangan. Pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Jadi yang kita pelajari dari ketaatan Abraham ini adalah ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang tidak memikirkan ulang. Ketaatan yang tidak menunda waktu. Ketaatan yang begitu dia mendapat perintah Tuhan, dia langsung lakukan. Ketaatan yang tidak berdalih. Kita sering berdalih. Saya berdalih Tuhan, kalau saya keluar pekerjaan, bagaimana nanti anak saya Tuhan? Bagaimana istri saya Tuhan? Saya sudah punya anak, punya istri Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau saya menyiapkan diri supaya istri saya dapat pekerjaan dulu lagi? Karena dulu istri saya bekerja. Saya berdalih Tuhan, bagaimana kalau istri saya bekerja lagi dulu Tuhan? Beri waktu saya Tuhan, tapi saya nggak sejahtera. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sering berdalih, kita sering mendapat perintah Tuhan, dan kita sering berdalih banyak alasan. Dalam firman Tuhan yang kita pelajari, ada banyak sekali perintah Tuhan. Dalam pembelajaran sekolah minggu kita banyak belajar perintah Tuhan. Dalam khotbah minggu banyak mendengar khotbah. Di YouTube banyak mendengar perintah Tuhan. Tapi kita renungkan. Berapa sering kita menunda perintah Tuhan? Berapa sering kita berdalih? Kita berpikir, Tuhan gak apa-apa. Kita berpikir Tuhan sabar. Tapi mari kita berpikir bagaimana komitmen kita. Bagaimana kita belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham punya komitmen. Itu dibuktikan karena Abraham punya iman yang sangat teguh. Sehingga dia tidak berpikir panjang. Begitu ada perintah, dia lakukan. Kita pernah mengambil keputusan. Perintah Tuhan berkata, layani Tuhan. Melayani. Tapi sering kita berdalih. Tuhan berkata, setialah beribadah. Tapi sering kita berdalih. Bacalah firman Tuhan. Sering kita berdalih. Sering kita menunda komitmen kita. Sering kita berkata-kata beralasan. Sehingga apa yang kita katakan, iman kita
Itu hanya iman perkataan saja. Kenapa? Karena nggak dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita sering mendengar supaya kita mengampuni. Tapi kita sering juga menunda pengampunan itu. Menyimpan dendam. Menyimpan sakit hati. Ada banyak sekali perintah Tuhan yang kita terima. Dan itu berarti kita tidak beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena nggak taat. Bapak Ibu, ada gambar yang mungkin membuat kita renungkan kembali bahwa ketaatan yang ditunda itu merupakan ketidaktaatan. Ketaatan yang ditunda itu sama sekali menjadi tidak taat. Ada seorang majikan ketika bangun-bangun pagi menyuruh pembantunya, namanya Inem. Biasanya pembantu ini Inem, bukan dia ini. Ada nama-nama samaran. Nem, bikinin bapak kopi, Nem. Kopi pahit ya. Biasa ya, Nem ya. Oh ya pak. Kemudian karena Inem sibuk, banyak urusan, banyak kepentingan. Lalu sore-sore jam 5 Inem datang. Pak, ini kopi yang bapak pesan. Padahal bapak ini pesan kopi ke Inem bangun pagi jam 6. Karena Inem sibuk. Banyaklah dilakukan itu. Lalu jam 5 sore baru dibikin, Pak ini kopi yang bapak minta. Majikan itu marah, saudaraku. Karena dianggap Inem ini nggak taat. Memang dibikinkan. Tapi tenggang waktunya cukup lama. Tetapi seandainya Inem langsung bikin kopi, jam 6 majikannya minta kopi, dan Inem langsung, ini pak kopinya pak. Pasti majikan ngomong, wah Inem kamu taat ya. Selaku kita sering berlaku kepada Tuhan seperti itu. Kita ngakunya percaya Tuhan, beriman. Tapi kita nggak taat. Kita menunda waktu. Kita berdalih. Kita beralasan. Nah, saya ingin kita semuanya, termasuk saya, mari berubah. Membuktikan iman kita melalui ketaatan. Tuhan gak melihat kehebatan kita. Tapi yang Tuhan lihat ketaatan hati kita. Ketaatan bukti dari seseorang yang beriman. Nah, saudaraku, ada gambar berikutnya ini iblis. Jadi kalau kita dari Kristen, iblis itu jangan gambar tuyul, genderuwo, bebek gombel, bukan ya. Tapi iblis itu malaikat yang jahat ya, malaikat yang melawan Tuhan. Malaikat yang melawan Tuhan itu dibuang dan menjadi pengganggu di dunia ini. Menjadi iblis. Nah, yang sering mengganggu iman kita adalah iblis. Iblis gak suka. Kenapa? Karena waktu kita belum bertobat, kita itu pengikut iblis. Ya kan? Waktu kita belum percaya Yesus, kita itu pengikut iblis. Kita melakukan apa yang diperintahkan iblis. Jadi iblis itu bos kita. Waktu kita belum percaya Yesus. Nah, setelah kita percaya Yesus, bos kita adalah Yesus. Kita tinggalkan iblis, bos lama kita. Ya, iri dong iblis. Iblis cemburu. Iblis ingin terus mengganggu supaya dia kembali lagi kepada iblis. Supaya kita enggak taat kepada bos yang baru, Yesus itu, tapi supaya kita kembali setia kepada bos yang lama, iblis itu. Dia mengganggu terus. Enggak rela.
nggak rela saudaraku. Anak muda ketika waktu masih SMP, SMA, semangat, masih kuat, tenaganya masih full, masih semangat. Habis dari seminar atau KKR, lalu iblis datang. Pemuda itu mengambil keputusan melayani Tuhan. Lalu iblis datang, kamu masih SMA, kamu perlu mengejar cita-citamu. Kamu sekolah dulu SMA. Setelah lulus SMA, baru kamu mikirkan melayani. Lalu setelah lulus SMA, iblis datang. Ya kamu belum kuliah, belum kerja, coba kamu kuliah dulu. Lalu cari kerja. Nah kalau udah cari kerja dapat, nah kamu baru melayani. Setelah melayani, setelah dapat kerja, datang lagi iblis. Ya memang kamu udah melayani, sudah bekerja. Tapi kan kamu masih perlu meniti karir. Berjuang masa depanmu. Ini kesempatan. Kamu kan sedang dapat tawaran job yang banyak. Kesempatan, kamu ambil. Melayani gampang nanti. Lalu benerlah pemuda ini dapat kerja, lalu mulai banyak job, banyak. Nggak mau lagi melayani, karena mendengarkan iblis. Udah banyak job, iblis datang lagi. Nantilah melayani, kamu menikah dulu lah. Menikah punya anak, nah baru melayani bersama anakmu, istrimu. Setelah punya anak, punya istri, kembali iblis datang. Anak masih kecil loh anakmu. Anak kecil tuh butuh biaya banyak loh. Udah kamu kerja cari uang aja sebanyak mungkin. Nanti melayani gampang. Ketika anaknya udah besar, jangan dulu lah, tunggu anakmu sampai dia menikah. Nah kamu mau melayani. Sampai pemuda yang dulu tuh udah punya anak besar, anak udah menikah dan punya cucu, iblis datang. Jangan melayani dulu, cucumu masih kecil, kasihan itu. Nantilah kalau cucumu besar, kamu belum melayani. Begitu cucunya besar, mulai ditemani asam urat, gula darah, tensi tinggi, kolesterol, sudah mulai susah berjalan. Akhirnya tidak lagi melayani Tuhan. Kenapa? Karena menunda. Siapa tokoh yang menunda kita? Adalah setan. Setan tidak melarang kita melayani. Tapi setan mempunyai mempengaruhi kita supaya menunda sampai akhirnya tidak kesempatan untuk melayani karena mendengar kuasa setan, mendengar berita setan, mendengar suara setan yang lebih kuat, yang kembali mendengar majikan lama kita yang sudah kita lepas, tapi rupa-rupanya masih lagi kita jadikan menjadi bos kita yang kita dengarkan. Renungkan saudaraku, jikalau saudara menunda, itu masalah serius. Ada setan yang berkuasa. Setan gak melarang kita melayani. Tapi setan ingin berbicara lembut supaya kita menunda. Menunda terus. Sehingga sampai kita tidak kesempatan
untuk melayani Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar ketaatan Abraham ini adalah ketaatan yang tidak ditunda. Ketaatan yang tidak menunda-nunda. Ketaatan yang langsung dijalankan. Begitu Abraham mendengar perintah, pergilah, tinggalkan Haran. Abraham langsung pergi. Begitu Tuhan memberikan perintah, usirlah Hagar dan anaknya dari rumahmu. Keesokan pagi-pagi benar, Abraham melakukan itu. Dia mengusir Hagar, istrinya dan anak-anaknya. Pada saat malam hari dia mendengar perintah Tuhan, korbankan Ishak, pergilah ke Moria, persembahkan Ishak korban ke sana. Pagi-pagi esok hari, Abraham langsung meninggalkan rumahnya dan membawa Ishak keluar menuju ke Gunung Moria, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini suatu yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa. Itulah sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman, karena ketaatannya yang luar biasa. Ketaatan Abraham, ketaatan tanpa menunda, ketaatan yang langsung mengerjakan perintah Tuhan. Yang kedua, ketaatan apa yang kita pelajari dari Abraham? Yang kedua adalah ketaatan tanpa batas usia. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 tadi dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot itu pun bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. 75 tahun pada saat Tuhan berikan perintah Abraham pergi dari Haran. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketaatan yang kedua yang Abraham lakukan, ketaatan yang tanpa dibatasi usia. Usia 75 tahun. Ada referensi Abraham kaya raya. Banyak sekali budak-budaknya. Banyak sekali ternaknya. Banyak sekali. Sehingga Abraham disebut orang yang kaya. Bahkan terkaya di zamannya. Sudah mapan hidupnya. Usia 75 tahun. Mungkin dia menikmati istirahatnya. Menikmati masa tuanya. Menikmati kenyamanannya. Karena usia udah 75 tahun. Hartanya banyak. Banyak pelayannya, banyak budaknya. Tapi pada waktu diperintahkan itu, Abraham tinggalkan semua itu. Abraham tinggalkan kenyamanan itu. Abraham walaupun sudah tua, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia nggak mau tinggal dalam zona nyaman. Dia tinggalkan zona kenyamanannya. Karena dia ingin taat pada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, referensinya ada Abraham itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Banyak, kaya. Ya zaman dulu kan bukan deposito ya, tapi tanahnya, ladangnya, ternaknya itu ukuran kaya. Dan Abraham tercatat sebagai orang yang terkaya pada zamannya. Usia 75 tahun sudah mapan. Walaupun pada zaman dulu 75 tahun ini ya tidak tua-tua bener. Karena ada orang yang usianya 500 tahun. Tapi juga bukan berarti muda lagi, 75 tahun. 75 tahun. Menikmati kemapanan, menikmati kenyamanan,
Tapi Abraham masih mendengarkan perintah Tuhan, masih taat. Dia tinggalkan semua itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dalam Lukas pasal yang kedua, ada sosok ini ya. Jadi ini Abraham sudah selesai lah. Dia kaya, mapan, udah nyaman. Ya dia mungkin ingin istirahat mungkin. Ingin menikmati masa tuanya, tapi tiba-tiba Tuhan berikan perintah, pergilah. Ya ini mungkin banyak orang berpikir, Tuhan saya sudah tua Tuhan. Tapi Abraham karena percaya Tuhan, apapun perintah Tuhan dia taati. Dalam perjanjian baru ada tokoh lagi, tokoh orang yang tua. Saudara. Ini Nabiah, karena perempuan Nabiah yang namanya Hana. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dan suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Berapa umur Hana? Dikatakan 84 tahun. 84 tahun. Sudah sangat lanjut umurnya. Sudah tua. Tetapi dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pertanyaan saya, masih kuatkah Hana berpuasa dalam usia 84 tahun? Lebih tua dari Abraham waktu itu. Tapi komitmen Hana ini, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya dia sangat setia. Dia sangat setia berdoa, setia beribadah. Karena komitmennya. Karena imannya kepada Tuhan. Dulu tempat kita ada seorang ibu. Bapak Ibu mungkin sebagian mengenal apa namanya Ibu Sutini ya. Itu nenek Mas Dwi ya. Sudah sepuh. Saya masih ingat waktu itu saya ketemu di pasar Jumat. Bu Sutini nyebrang. Kemudian saya turun, saya seberangkan ini. Sendiri, udah sepuh. Mau seberang gini-gini. Dan saya kunjungi. Akhirnya saya bimbing, saya ngomong ke bayaran, Pak, kasihan Ibu Sutini bagaimana kalau Ibu Sutini ibadah di gereja Pak, kami aja Pamulang yang dekat. Kami akan rawat. Akhirnya ibadah di gereja kita. Doa malam ikut saudaraku. Doa semalaman itu ikut. Acara-acara apapun ikut, setia sekali. Kemudian ada Eyang Toto, 85 usianya. Sampai akhir hidupnya setia. Dia ngomong Pak Thomas, kalau Pak Thomas ada pelayanan gereja, saya ikut. Pokoknya saya mau ikut Pak. Ada doa ikut. Ibadah gak pernah absen. Diajak anaknya, tetap gak mau. Ikut sekolah minggu. Ditetapkan anaknya, Bu. Sudah tua kok sekolah minggu. Yo Ben. Mau belajar firman Tuhan kok. Tetap belajar firman Tuhan. Ada yang Mulyani. Masa akhirnya lebih 75 tahun. Setia. Kenapa? Karena iman.
Dia buktikan dengan ketaatannya. Tidak ada cara lain untuk membuktikan seseorang beriman kecuali melalui ketaatannya kepada perintah Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi Abraham sungguh luar biasa. Dia taat. Yang pertama, dia taat tanpa menunda waktu. Dia taat tanpa mengenal usia. Selama dia masih mampu, Abraham melakukan. Abraham rela tinggalkan kenyamanan. Karena imannya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan. Segalanya Tuhan yang memberi. Segalanya Tuhan yang memberi. Gak ada alasan bagi Abraham untuk menolak perintah Tuhan. Karena dia sadar benar imannya kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Saya pun kasih Tuhan, saya mengakhiri firman Tuhan ini dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Jikalau saudara saat ini sudah mulai menginjak tua seperti saya, tetaplah taat pada Tuhan. Walaupun kemampuan kita mulai berkurang, tapi tetaplah taat. Apapun yang kita bisa kerjakan untuk menunjukkan bahwa kita beriman pada Tuhan. Jangan merasa sudah tua, tapi lakukan. Jangan menunda. Bagi saudara yang masih muda, jangan banyak alasan. Jangan menunda. Kesempatan akan terulang lagi. Selama kita masih diberi kesempatan Tuhan, gunakan untuk taat pada Tuhan. Jangan dengarkan setan. Setan selalu mempengaruhi kita supaya kita menunda sampai akhirnya kita gagal melayani. Kita mengabaikan pelayanan, mendengar suara setan. Karena ada banyak bonus yang ditawarkan setan. Ada banyak materi. Tapi percaya, Tuhan akan sanggup menggantikan semua. Lebih banyak. Jika kita sungguh-sungguh percaya, dengarkan perkataan Tuhan. Supaya kita beriman pada Tuhan. Jadi kesimpulannya, ketaatan adalah bukti iman kepada Tuhan. Jika Anda mengaku beriman, tapi kalau Anda nggak taat, itu sama dengan bohong. Karena ketaatan adalah bukti dari iman. Dan ketaatan harus dilakukan tanpa menunda. Ketaatan dilakukan tanpa batas usia. Selama kita masih mampu, mari kita taat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari, kami renungkan, kami rindu. Roh Kudus menolong kami supaya kami benar-benar memahami, supaya kami benar-benar melakukan firman-Mu ini. Supaya iman kami tidak hanya di mulut saja, tapi benar-benar dibuktikan dengan ketaatan kami kepada Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Kita akan nyanyikan pujian. Nyanyian pujian nomor 247. Percaya dan patuh. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan semua bait 1, 2, 3, dan 4.
kepada Tuhan dalam perjalanan. Sinar sabdanya jadi suluh, Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Hilang awan gelap dan boyangan lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh. Hilang bimbang ragu, hilang tangis sandu, bila hidup percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Takkan ku pahami kasih-Nya yang murni, sebelum ku serahkan penuh hidup harta sekalian atas mesbah Tuhan. Dengan hati percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, dalam perjalanan, persekutuan indah teguh, persekutuan pegang komitmen, indah teguh. jalannya ku ikut, Jalannya ku perintahnya ku turut, perintahnya ku turut, selamanya percaya dapat, selamanya ku jalannya ku patuh. jalannya Ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi komitmen kami di akhir firman Tuhan ini. Biarlah jalan Tuhan ku ikut, perintah Tuhan ku turut. Biarlah selamanya kami percaya dan patuh. Tolonglah ya Tuhan, mampukan kami untuk terus mentaati perintah Tuhan sebagai bukti iman kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering berdalih, kami sering menunda. Kami tahu ternyata itu godaan iblis untuk menunda ketaatan kami. Iblis gak pernah melarang kami gak melayani, tapi iblis
selalu mengatakan untuk menunda. Belum saatnya, belum sekarang, tapi nanti. Dan pada saat kami sudah mulai sakit-sakitan, tidak sanggup lagi, kesempatan untuk melayani Tuhan itu hilang. Bila firman ini memberikan pencerahan kepada kami, ya Bapa, sehingga kami akan merenungkan firman-Mu ini, walaupun kami berhenti mendengar firman-Mu, walaupun sebentar kami akan mengakhiri ibadah, kiranya Roh Kudus menolong kami mengingatkan firman-Mu ini. Ketika kami di rumah, kami diingatkan oleh firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dan berdoa memberkati jemaat-Mu semua, dan tetap setia kepada Tuhan, komitmen beriman yang buktikan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu sekalian, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Kudus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan.